Beberapa waktu yang lalu saya coba buka channel teman-teman yang lain, saya baca komentarnya, dan di situ saya menemukan sesuatu hal yang menarik yang untuk kita bahas. Dan di situ memang menjadi rata-rata pertanyaan sih sebenarnya. Gimana sih numbuhin malai padi biar optimal? Karena rata-rata mereka anakannya udah banyak. Memang sih banyak anak banyak rezeki, tapi ketika tidak bermalai menjadi anakan non produktif, percuma dong. Nah, tentunya gimana sih untuk membuat padi itu bermalai? Setidaknya nggak usah 100% lah ya, mungkin sekitar 95%. Nah, kita akan bahas, kita akan kasih tahu caranya. Gimana caranya? Bersama saya Amri, ini dia Sosio Agropreneur. Bolo Tani, sejak saya membaca komen-komen itu saya merasa tertantang sebenarnya. Gimana sih untuk bisa mengeluarkan malai secara optimal? Gimana caranya biar anakannya itu menjadi produktif semua? Nah, di situ saya bedah tuh banyak dari beberapa jurnal, saya baca-baca, saya coba korek informasi, akhirnya jatuh pada satu titik kesimpulan, yaitu bagaimana untuk bisa mengeluarkan malai itu secara sempurna. Kira-kira gimana? Caranya itu adalah kita hentikan fase vegetatifnya Bolo Tani. Jadi kalau kita bedah dalam fase tanaman itu ada pertumbuhan vegetatif yang dimana itu biasanya untuk pertumbuhan anakan, pertumbuhan cabang yang tidak pada bagian produksi ya. Ketika bagian produksi itu sudah keluar, itu sudah masuk fase pertumbuhan generatif. Nah, caranya untuk kita bisa menumbuhkan malai yaitu dengan cara stop fase vegetatifnya. Kita tekan hormon-hormon yang menyebabkan fase vegetatif itu Bolo Tani. Kita jadikan dan kita paksa untuk menjadi tumbuh di fase generatif. Nyatanya itu berhasil Bolo Tani. Saya udah coba, memang pada bulan yang lalu saya memang ada sedikit masalah, sedikit problem yang menyebabkan saya tidak terjun banyak waktu di lahan karena memang ada urusan pekerjaan, urusan keluarga dan lain sebagainya. Lahan sedikit terbengkalai dan sebenarnya itu agak telat saya melakukan spray itu karena saya spraynya sekitar 45 hari dan seharusnya itu di angka 35 hari Bolo Tani untuk stop fase vegetatifnya. Karena di fase 40 sampai 45 itu sudah masuk fase primordia ya. Jadi agak telat tapi nggak apa. Dan ternyata masih berhasil. Sangat-sangat berhasil. Di situ saya coba dengan bahan aktif Paclobutrasol Bolo Tani. Kalau Bolo Tani tahu, Paclobutrasol itu biasanya digunakan untuk perangsang buah, biasanya untuk mangga, untuk jeruk dan lain sebagainya ya, untuk tanaman-tanaman keras. Nah, di situ saya kemarin sempat diskusi dengan beberapa teman yang tanam bawang. Ternyata untuk menghentikan pertumbuhan vegetatifnya itu menggunakan Paclobutrasol. Akhirnya tak coba ke padi. Ternyata berhasil. Itu saya menggunakan Paclobutrasol dengan dosis 250 mili per hektar. Sangat sedikit. Dan merek yang saya pakai adalah Poston punya Pak Tani. Nah, emang sih sekarang sih nggak ada Poston ya. Saya lupa bawa kemasannya, tapi saya tampilkan ini namanya Poston. Ini merek dagang dari Saprotan Utama Nusantara. Ini kandungannya Paclobutrasol. Keren banget asli. Nah, kemarin itu sudah saya videokan untuk jumlah anakan sama malainya di lahan dan ini videonya Bolo Tani. Nah, Bolo Tani ini yang padi yang udah keluar malai ya. Ini saya hitung tadi di rumpun ini ada 28 anakan, di mana yang seperti ini yang sudah malai keluar sempurna itu ada sekitar 23. Nah, ada lagi malainya yang belum keluar sempurna, itu kayak gini. Ini masih proses. Nah, kalau yang sama seperti ini total ada 27 dan uniknya itu ini udah deket ke pangkal ya. Kalau biasanya tuh padi yang udah di sini ini udah tinggal anakan yang tidak produktif, biasanya udah nggak mau keluar malai, cuma tumbuh tapi nggak ada malai padinya, cuma jadi anakan non produktif. Tapi
Ini loh luar biasa poston nih buat ngerangsang malai. Ini loh ya, sampai anakan terakhir yang di sini nih. Ini pangkal nih. Ya ada malainya loh Bolo Tani, ada malainya. Memang masih belum keluar sempurna, tapi wah ini bener-bener jos asli. Jadi kok dibilang itu persentasenya sekitar ya 95% itu keluar malai loh Bolo Tani. Wih, ngeri. Lah sekarang kalau seandainya kita tanam padi lain yang banyak anakannya, kalau sampai 50 anakan, wah keluar semua nih Bolo Tani. Asik banget nih, asli mantep bener, luar biasa nih, asik. Nah gimana Bolo Tani, cukup luar biasa kan hasilnya. Memang tadi ada kesalahan hitung di video sebelumnya, di mana saya di situ bilang 28 anakan, ternyata di situ total ada 29 anakan dan 28 diantaranya itu bermalai. Nah emang karena di situ ada kesalahan telat faktor spray di umur 45, andaikan di 35 mungkin di 29 semua bermalai karena kita paksa untuk fase generatif. Nah, Bolo Tani dengan cara seperti itu, dengan kita stop fase vegetatifnya, itu bisa benar-benar ngangkat produksinya karena kita paksa untuk bermalai Bolo Tani. Nah, seandainya sekarang kita perbanyak lagi anakannya atau kita populasinya kita tambah, wah pasti luar biasa. Memang kesalahannya itu kemarin saya pakai benihnya Cierang, yang dimana Cierang ketika kita tanam 4-5 batang, 5 tanaman itu sekitar memang anakannya nggak begitu banyak, kemungkinan ya di sekitar 30-35, nggak mungkin lebih dari itu karena memang anakan untuk Cierang itu sedikit. Nah memang di situ di lahan itu ada sedikit kena Xanthomonas, tapi nggak masalah karena nanti kita atasi dengan bahan aktif yang lain. Untuk di fase generatif saya biasanya menggunakan bahan aktif azoxystrobin difenoconazole dari Pak Tani juga. Kenapa saya lebih sering pakai merek Pak Tani? Karena bahan aktifnya itu bagus, bersaing dengan bahan aktif yang lain dan harganya benar-benar terjangkau. Seperti yang azoxystrobin difenoconazole itu saya menggunakan yang namanya Torbinol, itu 200 ml kemasannya itu harga ecer toko sekitar 160-170. Nah di situ kandungannya 485 kalau nggak salah, 480. Itu tinggi banget untuk azoxystrobin difenoconazole. Nah itu luar biasa, kenapa saya pakai punya Pak Tani itu ya. Nah balik lagi ketika kita malainya udah seperti itu udah pasti akan menjadi luar biasa. Saya rasa itu udah nggak perlu terlalu banyak teori-teori karena emang itu nyatanya udah berhasil menggunakan poston, menggunakan Paclobuterasol untuk stop fase vegetatif dan kita angkat fase generatifnya. Sekian dulu Bolo Tani untuk video kali ini. Nanti kita sambung-sambung, kita cari lagi permasalahan-permasalahan unik yang bisa kita angkat ke dalam video selanjutnya. Terima kasih udah setia untuk nonton channel Sociogrowpreneur bersama saya Amri. See you.